Kenapa? Sesudah kurang gizi, apa yang terjadi? Sesudah kurang gizi kita lapar terus. Makanya lapar lagi karena kurang gizi. Hari ini kita akan membahas tentang food craving. Dunia ini kan semakin berlimpah makanan, semakin berlimpah jenis-jenis makanan. Akhirnya kita semakin mudah mendapatkan makanan 24 jam dan makanan-makanan yang enak-enak tuh ada 24 jam. Kalau dulu kan terbatas. Nah, akhirnya membuat orang jadi food craving. Yang mengagetkan, saya merasa bahwa saya food craving dulu karena saya puasa itu untuk mengatasi food craving. Nah, akhirnya yang mengagetkan itu saya waktu mempelajari food craving, menurut dokter korbannya itu 90%. Jadi 90% dari kita kena food craving. Saya mikir kok banyak amat ya, tinggi banget korbannya. Jadi kita ini kecanduan berbagai jenis makanan yang enak-enak, yang menarik-menarik, yang berbahaya juga. Dan biasanya yang dimakan adalah makanan-makanan yang tidak bergizi. Jadi memang makanan itu tidak bergizi, tapi enak dan penampilannya menarik sekali. Dan ini yang sekarang ya menjadi mode. Food craving adalah suatu dorongan atau keinginan atau hawa nafsu yang melanda manusia di dunia. Jadi kita ini benar-benar tergila-gila sama makanan itu ya. Makanan yang disukai oleh para food craving adalah makanan yang tidak bergizi. Seperti junk food, tidak bernutrisi, camilan, es krim, segala jenis manisan, soda, alkohol. Jadi ini makanan-makanan yang tidak bergizi yang kita tergila-gila dan kita doyan banget dan kita ngidam untuk makan itu. Sampai ini ya, coba aja kita lihat makanan-makanan yang tidak bernutrisi itu. Waduh, gerainya gak ada yang kosong. Penuh banget ya. Seperti ini isinya. Dan kita makan seperti ini karena tidak bernutrisi, akhirnya kita ketagihan. Karena tidak bernutrisi, jadi lapar lagi. Ya, oke. Nah, penyebab food craving itu pertamanya katanya di lapisan fisik. Pertamanya kurang tidur karena kelelahan. Jadi teman-teman minggu lalu ya kita membahas mengenai bahayanya kurang tidur. Tidur tidak sama 8 jam, mungkin nanti dibaca lagi aja materinya. Tidak harus 8 jam, karena setiap orang itu kebutuhan tidurnya berbeda-beda. Dan itu gak bisa dipertukarkan, karena setiap orang memang beda-beda. Yang penting kualitas tidur yang harus diperbaiki ya. Kemudian gula darah, karena gula darah tidak stabil, jadi kita juga food craving. Kemudian yang mengerikan lagi ketidakseimbangan hormon. Nanti penyebabnya kita bahas ya, kenapa ketidakseimbangan hormon. Dan hormon ini gak bisa dilawan loh, sulit sekali melawan hormon itu. Bahwa hormon kita ini dia akan mengendalikan seluruh pikiran kita. Sehingga kita ini gak bekutik ngelawan dia. Nah gimana caranya nanti kita kasih jalan keluarnya ya. Kemudian yang keempat dehidrasi. Karena kita kurang minum, akhirnya jadi lapar terus. Karena kita pikir kita lapar, kita makan. Padahal yang sebenarnya kita bukan lapar, kita tuh haus. Kekurangan cairan. Kemudian yang kelima tentu kurang gizi. Karena ya makanan junk food itu tidak bergizi. Makanan-makanan ultra processed food itu tidak ada gizinya. Ultra processed food atau junk food itu nggak ada gizinya sama sekali. Karena sudah diolah berlebihan. Bahkan seperti kita lihat ya, jus aja bisa 6 bulan tahannya kan, expirednya kan. Coba kita bikin jus sendiri, sehari juga udah terpisah antara padatan sama cairannya. Kenapa dia bisa tidak terpisah selama 6 bulan pula? Karena vitaminnya sudah hilang, energinya sudah hilang, kemudian mineralnya sudah hilang.
Kalau nggak di enzimnya yang penting harus dihilangkan, kalau enggak dia akan busuk. Dia akan membusuk, makanan itu akan membusuk kalau tidak dihilangkan enzim dan mineral dan materi-materi yang penting di dalamnya. Harus dimatikan dulu dengan proses. Proses itu mensterilkan semua, termasuk disterilkan zat-zat gizi pentingnya. Jadi kita makan juga tinggal ampasnya aja. Benar, udah nggak ada gunanya sama sekali. Itu sebabnya kita jadi kurang gizi. Kenapa? Sesudah kurang gizi, apa yang terjadi? Sesudah kurang gizi kita lapar terus. Makanya lapar lagi karena kurang gizi. Coba kalau gizinya dipenuhi, pasti kita hilang laparnya. Karena yang kita butuhkan adalah gizinya itu, mineral, vitamin, fiber, semuanya itu, ya. Oke. Penyebab food craving di lapisan mental emosional. Jadi kalau udah mulai dari fisik, nanti dia akan mengena mental emosional. Penyebab terpenting dari mental emosional adalah stres. Hormon stres itu mencari hiburan pada makanan. Jadi hormon stres kita, wah banyak sekali yang keluar. Hormon itu gak cuma satu loh kalau stres. Bermacam-macam, karena itu di tempat ini pengendalian stres menjadi sangat penting. Semua latihan, apapun judulnya, ujung-ujungnya stres kita dibersihkan. Kemudian kita juga emotional eating. Jadi makan itu karena emosi, karena kepengen, karena tergila-gila pada makanan itu, seperti gorengan, super mie, ya. Jadi memberi hadiah kepada diri kita dengan dalam bentuk makanan. Makanannya juga nggak bergizi, jadi percuma aja. Kemudian yang ketiga adalah kebosanan, mencari hiburan pada makanan. Kalau kita bosan, pasti nyarinya makanan, iya kan? Kayaknya bosan gitu, bukan diatasi kebosanannya, tapi makanannya yang jadi sasaran ya. Terus nyemil, permen juga, permen karet juga, keripik-keripikan, kacang-kacangan, itu benar-benar makanan-makanan yang hiburan banget. Jadi kita ketagihan makan itu semua ya. Food craving pada pria, katanya ini menurut penelitian ya, daging-dagingan dan non-vegetarian, hamburger, bistik, sate, pokoknya itu makanan laki-laki katanya. Orang yang food craving itu nyasarnya ke situ ya. Kalau perempuan beda, senangnya manisan, kue-kue, coklat, es krim. Dua-duanya sama berbahayanya, sama menciptakan peradangan. Yang lucu, menurut kedokteran timur, semua penyakit dasarnya adalah inflamasi. Itu benar, sekarang terbukti secara ilmiah bahwa inflamasi peradangan yang terjadi di dalam tubuh kita ini menciptakan penyakit dari yang paling ringan seperti jerawat, gatal-gatal, atau sariawan, atau ketombe. Dari yang ringan-ringan seperti itu sampai sakit-sakit sendi, pegel-pegel, kebas-kebas, sampai yang paling berat ya kanker. Kanker itu adalah kumpulan inflamasi yang kita abaikan. Setiap apa yang kita makan, apa gaya hidup kita, stres kita, stres itu juga inflamasi ya. Itu akan menciptakan inflamasi di tubuh kita sampai akhirnya dari organ kita mana yang paling lemah, disitulah kankernya. Misalkan yang paling lemah rahim, ya kanker rahim. Paling lemah otak, ya kanker otak. Tergantung aja dia nyasar kemananya. Seperti itu teman-teman. Food craving sulit mengendalikan hormon. Hormon apa yang ini? Hormon yang benar-benar terjadi itu banyak sekali. Tapi saya akan membahas 5 jenis hormon ya. Hormon pertama tuh hormon ghrelin. Ini dulu tuh belum dibahas ya, waktu saya bingung kenapa saya naik terus berat badannya. Nah, ghrelin ini adanya di lambung. Pemicu munculnya hormon ini adalah karbohidrat. Jadi semakin kita makan karbohidrat, hormon ghrelin kita nih semakin kuat, semakin lapar. Makanya kenapa jangan makan karbohidrat, makanlah secukupnya. Kita butuh karbohidrat tapi sedikit sekali. Dan karbohidrat itu ada di mana-mana, di sayur ada, di buah-buahan banyak, di buah sayur seperti labu siam segala itu banyak sekali karbohidratnya. Jadi kalau kita makan itu ya sudah, jangan makan nasi sepiring. Mungkin Indonesia paling banyak makan nasi ya.
Karena kalau Jepang, China itu satu mangkok kecil aja, kalau Indonesia tuh sepiring kan ya. Apalagi nasi Padang, bener-bener enak ya. Jadi kita nggak usah menolak bahwa memang enak, terus kita tergila-gila makan itu, terus kita lupa bahwa itu membawa penyakit. Ya harusnya diingatnya nomor satu penyakitnya dulu. Oke, ini tadi hormon pertama ya grelin ya. Nah itu hormon lapar, adanya di lambung. Terus nomor 2 adalah hormon leptin, adanya di lemak perut. Nah, hormon ini adalah hormon kenyang. Tapi leptin ini tidak berfungsi bila perut kita terlalu gemuk atau terlalu buncit. Dia nggak berfungsi. Jadi dia lemot katanya. Terus leptin berfungsi bila banyak makan sayur dan mengunyah secara pelan. Kurang lebih 30 menit untuk mengunyah makanan. Jadi si leptin ini kalau perut kita buncit, banyak lemak, 30 menit makannya pelan-pelan, ngunyahnya pelan-pelan, sehingga leptinnya bisa bekerja. Nah kalau si leptin ini udah gak bekerja, ya kita tambah lapar, yang bekerja grelin. Grelinnya terus aja bekerja, jadi minta makan lagi, lapar lagi. Nah ngadepin hormon memang gak gampang ya, tapi nanti kita akan kasih jalan keluar. Aman. Oke, yang berikutnya. Ini juga susah dikendalikan, kortisol, hormon stres. Jadi begitu kita stres keluar kortisol. Yang akan keluar bila stres terus menerus sehingga pelariannya ke makanan sebagai reward. Jadi kita ini kebiasaan memberikan reward berupa makanan. Makanan tersebut adalah karbohidrat, highly processed, junk food, manisan, gorengan. Pokoknya makanannya makanan yang tadi, semua makanan tidak sehat sudah ada di dalam memori kita. Nah ini tiroid saya. Saya pertamanya kena tiroid ya, hormon metabolisme. Kalau stres hormon ini akan naik, kita akan makan terus-terusan. Kalau hipertiroid kita makan tapi kita nggak gemuk, tambah kurus karena jantungnya berdegupnya kencangnya luar biasa. Saat saya kena tiroid 125 pada saat berbaring. Denyut jantungnya mengerikan sekali. Jantung tuh kayak pindah ke sini, kayak pindah ke leher, kayak mau loncat keluar, saking kencengnya. Nah yang repot, yang bisa bikin gemuk hipotiroid. Kita kan gemuk makan terus ya. Nah hipotiroid ini juga harus dikendalikan ya. Oke, yang berikutnya serotonin. Ini hanya 5 yang utama ya. Food craving sulit sekali mengendalikan serotonin, tergoda dengan iklan, food blogger, tawaran makanan yang enak-enak. Bila terlalu sering melihat ini semua, nafsu makan akan terangsang. Jadi kita merangsang nafsu makan dengan melihat segala macam. Jadi cita-citanya apa sih? Aku pengen kurus. Terus hobinya apa? Nonton food blogger. Ya, sama aja bohong itu mah. Gak bisa dong. Jangan terus aja segala macam dilihat ya. Jadi akhirnya terangsang terus. Oke, masih ada? Nah, solusi. Yang pertama puasa. Puasa is the best medicine untuk menyeimbangkan hormon seperti intermittent fasting atau dry fasting. Yang kedua, tidurnya. Minggu lalu kita udah ngebahas bagaimana tidur itu penting sekali. Jadi tidurnya harus cukup. Jamnya nggak harus 8. Yang penting kualitasnya baik. Terus yang ketiga tentu meditasi. Kalau nggak meditasi mau pakai cara apa coba? Nggak ada cara lain teman-teman. Menenangkan pikiran, menenangkan napas dengan cara meditasi. Kemudian jangan kekurangan minum. Karena kekurangan minum nafsu makan akan meningkat. Seperti itu. Nah ya sebenarnya ada satu lagi ya, prebiotik. Saya ingin membahas puasa. Jadi saya itu nggak bisa berhenti nyemil mulanya. Terus akhirnya saya saat itu belum tahu bahwa itu adalah pengaruh dari hormon. Dulu soalnya ya. Sampai akhirnya satu waktu saya ketemu dokter. Dokter ini dokter bidangnya functional medicine. Jadi bagaimana mengelola makan dan sebagainya. Dia mengatakan puasa, coba puasa. Ternyata begitu puasa, lah
kok keinginan saya nyemil kok tiba-tiba hilang. Sembuh betul-betul. Aduh, saya bilang ternyata bisa hilang ya. Nah ternyata sesudah saya pelajari, puasa itu meredakan semua hormon-hormon yang tadi kita bahas. Hormon itu hilang sendiri. Nah itu satu ya. Jadi dengan puasa semuanya meredak sendiri. Yang kedua dengan probiotik. Saya mempelajari probiotik, banyak belajar. Di Indonesia banyak profesor, dokter. Karena mereka para peneliti. Jadi para peneliti itu mengatakan bahwa kenapa kita suka gorengan misalkan. Karena bakteri baik, mikrobiom yang ada di perut kita memang pencinta gorengan. Jadi si mikrobiom itu harus diberi pelajaran, yaitu tidak diberi gorengan dan digeser, diganti ke makanan yang lebih sehat. Ke makanan yang lebih sehat. Akhirnya saya menggunakan probiotik ini, benar lama-lama keinginan itu hilang sendiri. Akhirnya beralih ke mikrobiom yang sehat-sehat. Apa makanan yang sehat? Tentu sayur. Buah boleh tapi terbatas. Karena buah kenapa terbatas? Karena buah banyak mengandung fruktosa, gula buah. Buah zaman sekarang itu sangat manis, sangat manis. Buah yang tidak manis juga sekarang sih bisa dihormon jadi manis kan. Kalau nggak manis nggak laku soalnya. Buah yang asem aja, jeruk aja asem sedikit nggak laku. Harus manis. Kalau manis pasti laku. Nah manis itu apa? Ya fruktosa, gula buah. Jadi sama, makanya buah agak dikurangi jumlahnya, dibatasi. Ya. Yang aman apa? Yang aman sayur. Sayur itu sangat aman, warnanya banyak, rasanya enak, harganya juga boleh dibilang murah. Ya. Jadi yang saya alami, saya membereskan food craving ini dengan puasa dan tentu tidur harus cukup ya. Minggu lalu kita udah bahas ya bagaimana menggeser tidur supaya tidurnya berkualitas dan cukup. Terus meditasi tentu nggak bisa dilepaskan, ya. Seperti itu teman-teman, minum harus banyak, harus cukup sehingga laparnya beralih ke haus, ya. Yang pertama, makanan-makanan yang ultra processed food, yang junk food, itu tidak membuat kenyang karena gizinya sudah dimatikan. Kalau gizinya nggak dimatikan, dia akan membusuk. Seperti susu, kok bisa tahan 6 bulan? Kita taruh di kulkas juga nggak bisa loh 6 bulan, hitungan hari udah basi. Kenapa dia bisa tahan sampai 6 bulan? Karena semua enzimnya, bukan hanya itu bakteri baiknya, enzimnya. Kan bakteri baiknya banyak, makanya bisa jadi yogurt si susu itu. Itu bakteri baiknya udah dibuang, enzimnya dibuang, mineralnya juga dimatikan, vitaminnya juga dimatikan. Karena untuk menghindari supaya dia tidak membusuk. Nah, padahal kalau kita makan, makanan kita kan seperti protein. Protein kan harus diolah jadi asam amino. Untuk jadi asam amino pakai apa? Ya pakai enzim. Makanya kalau kita kekurangan enzim, makanan-makanan itu cuma jadi ampas aja, terbuang lagi. Tidak diserap sebagai gizi, jadi kita kurang gizi. Karena kita kurang gizi, kita nyari makan, lapar terus.